Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak Samsul. Apa kabar Bu Dian? Alhamdulillah baik Pak Samsul. Bagaimana Pak Samsul dulu kabarnya? Alhamdulillah Bu Dian. Oh iya Bu Dian, sebelum jenengan melakukan kegiatan coaching pada hari ini, saya ini sebagai observer, saya ini ingin mendiskusikan rubrik penilaian kita hari ini. Di sini coach dan coaching akan saya amati apakah kegiatan coachingnya ini sudah sesuai dengan alur tirta atau belum. Kemudian penggunaan pertanyaan-pertanyaan berbobot pada coaching dan juga bagaimana coaching ini merespon dan menanggapi beberapa pertanyaan dari coach, dari Bu Dian sebagai coach. Oh iya Pak, silakan dengan senang hati Pak Samsul. Nah, jangan lupa Bu Dian, kegiatan coaching ini disesuaikan dengan prinsip coaching yaitu diantara yang pertama ini kemitraan, kemudian proses ini harus kreatif dan memaksimalkan potensi. Paling tidak harus muncul ketiganya itu gitu. Iya Pak, saya akan memperhatikan prinsip coaching tersebut. Pertanyaan pertama untuk Bu Dian ini, adakah kompetensi coaching yang ingin Bu Dian kembangkan? Kompetensi yang ingin saya kembangkan diantaranya present, kemudian menggunakan aktif, kemudian yang ketiga adalah memberi pertanyaan tersebut. Nah, sekarang pertanyaan kedua dari saya Bu. Kompetensi mana sing jenengan sing Bu Dian ini ingin tingkatkan secara paling tidak secara spesifik lah yang ingin diobservasi ini Bu? Kompetensi spesifik yang ingin saya tingkatkan yang pertama yaitu menggunakan aktif, kemudian yang kedua yaitu memberi pertanyaan tersebut. Oh gitu ya, baik Bu Dian. Pertanyaan selanjutnya ini tentang indikator yang bagaimana yang jenengan inginkan agar indikator ini atau tujuan ini tercapai dan tujuan pengembangan yang diinginkan oleh Ibu. Ya tentunya saya ingin coach saya ini bisa mengembangkan dan menemukan solusi dari permasalahannya yang sedang dihadapinya. Juga saya berharap coach dapat menemukan langkah-langkah untuk mengatasi permasalahan. Bagus Bu Dian. Saya harapkan kegiatan coaching Bu Dian nanti dapat berjalan dengan lancar seperti yang kita harapkan lah. Demikian dulu Bu Dian kegiatan observasinya ini. Silakan nanti Bu Dian dapat melakukan coaching terhadap coachingnya nanti. Jadi Bu Dian nanti jadi coach, nanti yang jenengan harapkan nanti ada coachingnya nanti bagaimana. Waalaikumsalam. Maaf Bu Dian, saya sedang tidak baik saja. Kenapa kok begitu Pak? Biasanya Pak Faisal ini selalu setia loh bikin orang ketawa dulu loh. Iya Bu Dian, saya ini lagi ada masalah sih. Masalah Pak? Masalah yang bisa membuat Bapak dan semurung itu kira-kira apa sih Pak? Ini Bu Dian, ada waktu tidak? Saya sih mau cerita nih. Oh, saya sih hari ini free Pak. Kebetulan jam pertama saya olahraganya dan mampir olahraga. Pak Faisal bisa bercerita sama saya. Mungkin ada masalah-masalah apa Pak? Silakan. Sekarang ya Bu? Boleh, silakan. Oke, kita cerita di kantor sini saja ya Bu. Kebetulan kantornya kan sepi dan kalau saya jamaah agama, jadi nanti saya bisa enak dan juga sampai dalam menyampaikan permasalahan saya. Oke, baiklah Pak Faisal. Kalau boleh saya tahu nih masalah Pak Faisalnya apa ya? Begini Bu, ceritanya
murid saya yang bernama Anton. Ibu tahu kan Anton itu seperti apa? Anton kelas 4 itu ya Pak? Betul, Anton kelas 4 itu. Ceritanya murid saya yang bernama Anton, Bu Dian. Tahu kan siapa Anton itu, Bu? Ya, Anton kelas 4 itu ya Pak? Betul, Bu. Oh, kira-kira ada apa dengan Anton Pak? Akhir-akhir ini, Bu, Anton itu sering tidak masuk sekolah, Bu Dian. Oh, jadi itu penyebabnya yang membuat Pak Faisal menjadi sedih gara-gara memikirkan Anton yang sedang masuk sekolah ya. Lalu apa tujuan dari Pak Faisal dari obrolan kita hari ini Pak? Ya tentunya saya ingin Anton kembali rajin berangkat sekolah lagi, Bu Dian. Oke, Bapak sudah pernah mencari alasan belum kenapa Anton sering tidak masuk sekolah? Saya sudah bertanya sama Anton langsung, Bu Dian. Kenapa Anton sering tidak masuk sekolah? Terus jawaban Antonnya bagaimana Pak? Nah, Anton bilang sakit gitu Bapak, begitu Bu Dian. Nah, Pak Faisal kalau sudah tahu kalau Anton lagi sakit, terus apa yang membuat Pak Faisal menjadi sedih? Begini Bu Dian, kalau Anton benar-benar sakit, kan biasanya izin beberapa hari gitu ya Bu Dian. Kalau kasus Anton ini beda Bu Dian. Nah, terus apa bedanya Pak? Nah, bedanya itu Bu. Anton itu masuknya itu hari ini berangkat, besok tidak berangkat, kemudian hari ini berangkat lagi, terus besok tidak berangkat. Seperti itu Bu. Terus berulang-ulang tiap hari. Oh begitu. Kira-kira apa sebenarnya yang terjadi dengan Anton ya Pak? Ada cara mungkin Bapak mencari tahu permasalahan apa yang terjadi dengan Anton sebenarnya? Ya, rencananya saya mau melakukan kunjungan langsung ke rumah Anton Bu Dian. Saya ingin ketemu orang tua Anton. Mungkin dengan cara ini saya akan mendapat jawaban yang jelas. Kira-kira seperti apa jawaban dari orang tua Anton tadi Pak? Ya, saya ingin tahu sih Anton itu yang dilakukan di rumah pada waktu dia tidak berangkat. Kalau sakit ya sakit apa? Kalau tidak sakit ya apa yang dia lakukan di rumah? Kenapa dia lebih memilih di rumah daripada berangkat ke sekolah? Baik Pak Faisal. Jika Anton lebih memilih di rumah daripada berangkat ke sekolah, rencana apa yang akan Pak Faisal lakukan? Nah, kalau itu jawabannya, saya akan introspeksi diri dulu Bu Dian. Mungkin selama ini pembelajaran yang saya lakukan kurang tepat, sehingga tidak bisa memotivasi anak untuk berangkat ke sekolah tiap hari. Selama ini bagaimana pembelajaran yang sudah Pak Faisal terapkan dari kelas? Selama ini sih pembelajaran yang sudah saya terapkan ya ceramah, tanya jawab, percobaan, dan juga diskusi Bu Dian. Terus pembelajaran seperti apa yang kira-kira dapat memotivasi Anton untuk dapat berangkat sekolah setiap hari? Saya akan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Pembelajaran berdiferensiasi itu pembelajarannya bagaimana ya Pak? Kok bisa meningkatkan motivasi Anton untuk berangkat ke sekolah? Pembelajaran berdiferensi setahu saya itu adalah pembelajaran yang memberikan dampak bagi murid, bahwa setiap murid itu memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Tidak semua murid Bu bisa diberlakukan secara sama. Jadi kita harus memetakan kebutuhan belajar murid berdasarkan 3 aspek, yaitu kesiapan murid, minat murid, dan profil murid. Jika kita tidak memberikan pelayanan sesuai dengan kebutuhan murid, maka hal tersebut
dapat menghambat murid untuk bisa maju dan berkembang belajarnya. Dampak dari kelas yang melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi itu juga antara lain bahwa setiap orang merasa disambut dengan baik. Murid dengan berbagai karakteristik merasa dihargai, merasa aman, dan selalu semangat untuk berangkat sekolah lagi. Wah, luar biasa rencana Pak Faisal ini. Nah, sekarang yang akan Pak Faisal lakukan nih, kira-kira ada atau tidak hambatan untuk rencana Bapak ini? Ya, mungkin hambatan saya itu saya harus lebih memanajemen waktu dengan baik Bu, agar bisa memetakan kebutuhan murid secara tepat. Oke, terus kira-kira butuh waktu berapa lama Pak Faisal untuk melakukan rencana ini? Kira-kira 1 atau 2 minggu. Dan Sebelumnya dan nanti Ibu akan berusaha untuk berkolaborasi dengan Bapak Ibu guru. rencananya Pak Faisal mau berkolaborasi dengan siapa? Ya, rencananya nanti saya mau berkolaborasi dengan wali kelas 5 untuk mengetahui kebutuhan murid berdasarkan kesiapan, minat, dan profil murid agar memudahkan langkah saya Budia. Baik Pak Faisal, saya senang sekali mendengarkan Pak Faisal sudah mempunyai solusi sendiri ya untuk merencanakan untuk memecahkan masalah yang Bapak hadapi. Oh, ya Bu Dian, makasih juga ya Bu Dian sudah membantu saya mendengarkan permasalahan saya. Tidak apa-apa, itu ide yang bagus, ide Bapak sendiri kan. Saya juga ikut belajar dari dengan pembelajaran berdiferensiasi tadi Pak. Oh, siap Bu Dian. Nanti lain waktu mungkin kita bisa ngobrol-ngobrol lagi tentang pembelajaran berdiferensiasi atau yang lain. Nah, karena perasaan saya terasa begitu senang Bu, bolehkah saya mengajak Bu Dian untuk bernyanyi bersama Bu? Boleh, kita Oke. lihat ya Pak. Oke Bu, Ibu Dian tahu lagu Indung-Indung? Tahu Pak. Oke, Indung-Indung kepala apa ya Bu? Kepala induk, Kepala lindung. Jadi udip di sini apa Bu? menduk. Nah, kemudian Bu, Lupa. lupa Bu. Lupa. Oke, ya seperti itulah itu genrenya nanti kita lakukan dengan isi hati saya boleh Bu? Oke, boleh Pak. Siap mendengarkan Oke Pak. Bu. Hari ini terasa senang, tidak terasa sudah siang. Hati gembira terasa riang, temu pujian yang tersayang. Malah sampai ke sini Pak. Terima kasih ya Bu atas waktunya dan sebagainya yang sudah menyempatkan bisa melakukan dengan saya Bu. Iya, sama-sama Pak Faisal. Senang hati bisa membantu Pak Faisal dalam kegiatan coaching ini. Semoga coaching ini bisa diterapkan Pak Faisal di dalam pembelajarannya, ya. Semoga lancar, sukses selalu. Oke, saya akhiri dulu ya Pak Faisal ya coaching hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Benar Bu? Assalamualaikum. Ya, Waalaikumsalam Pak Samsul. bagaimana tadi sudah dinyanyikan sama Pak Faisal tadi kegiatan Iya. kucingnya tadi? Alhamdulillah Pak, seru ketemu Pak Faisal ini bahagia pokoknya. Kegiatan coaching tadi berjalan dengan lancar Pak. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oh iya Bu, sebelum penutupan G, tadi kan Bu Dian sudah melakukan coaching dengan Pak Faisal, di mana tadi Bu Dian sebagai coach, kemudian Pak Faisal sebagai coachee. Nah sekarang ada beberapa pertanyaan yang saya tanyakan kepada Bu Dian. Siap ya? Siapa? Nah, pertanyaan yang pertama Bu, apa saja yang
sudah Ibu lakukan pada saat kucing tadi terkait tentang indikator ketercapaian yang Ibu inginkan tadi bagaimana? Pada saat coaching dengan Pak Faisal tadi, saya sudah melaksanakan sesuai alur kita, yaitu menanyakan tujuan, mengidentifikasi permasalahan, rencana aslinya apa, dan tanggung jawabnya. Sehingga dengan alur tersebut, saya sebagai coach bisa menggali coaching untuk menceritakan permasalahannya yang sedang dihadapi, serta coaching mampu menemukan solusi-solusi dari permasalahannya tersebut. Saya setuju dengan ujian tadi. Menurut saya tadi sebagai observer nah, proses kucing tadi sudah sesuai dengan alur tirta, dan juga Ibu ini sudah berusaha menggali dengan beberapa pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, sehingga tadi Pak Faisal ini tadi bisa menemukan solusinya sendiri. Permasalahannya, solusi alternatif permasalahannya ini, serta kegiatan kucing yang menurut saya tadi ini sudah sesuai dengan prinsip-prinsip kucingnya. Nah, pertanyaan terakhir dari saya gitu, kompetensi apa yang ingin jenengan kembangkan berdasarkan hasil tadi Ibu melakukan coaching yang barusan Ibu laksanakan tadi? Kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu saya ingin dalam kegiatan coaching menemukan kata kunci pertama. Kata kunci di sini yaitu rasa ingin tahu, sehingga coach saya bisa mengerti secara mendalam apa yang dirasakan atau dialami oleh kita seperti itu. Seperti itu, Pak. Jadi gitu ya Bu. Nah, bagus. Jadi kuncinya ini adalah rasa ingin tahu untuk mengetahui. Jadi rasa ingin tahu ini adalah kata kuncinya. Nah, oke, terima kasih. Kemudian sudah melaksanakan kegiatan kucingnya tadi, sampai ketemu di kegiatan selanjutnya, baik itu kegiatan kucing atau kegiatan yang lain, ini kemudian bisa jenengan laksanakan dengan baik ya Bu. Sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.